Oke, kita kembali lagi di Rumah Resiliensi Indonesia yang sudah digelar di tanggal 23 dan sekarang sudah hari yang ketiga ya. Hari ketiga nggak berasa ya. Dan nanti sampai tanggal 28 pastinya kita masih akan tetap menemani rekan-rekan semuanya yang melihat dari channel YouTube maupun yang langsung ada di lokasi ya, di area. Oke, dan seperti yang sudah-sudah, kita akan menghadirkan narasumber yang pasti akan qualified dan juga akan menjelaskan tentang program-program yang sudah dilakukan oleh masing-masing dari rekan-rekan ini. Benar gitu. banget. Dan sudah bersama kita sekarang dari UNDP. Itu ada Bapak Saputra Liadi dan juga Ibu Shirley Panggabean. Selamat siang. Selamat siang juga. Selamat siang. Bapak Saputra Liadi ini dari National Project Manager Restore, sedangkan Ibu Seri Panggabean ini dari National Project Manager Access. Oh, berarti ada 2 project ini sebenarnya ya. Ngomongin soal project itu akan ngomongin soal program. Benar. Nah, dari Bapak Saputra Liadi dulu ya Pak ya. Ini kan National Project Manager Restore, itu apa sih Pak kerjanya Pak? Itu saya pasti akan bertanya-tanya tuh. Baik, terima kasih. Selamat siang buat para pemirsa untuk kegiatan yang merupakan jadi kegiatan Panggung Resiliensi Indonesia ini. Restore merupakan singkatan dari Response Toward COVID-19 Resilience. Jadi merupakan respon terhadap bencana COVID-19 menuju ketangguhan. Gitu ya. Nah, karena sebagai bagian dari proyek UNDP, di mana UNDP itu juga mengemban mandat untuk memerangi kemiskinan, menegakkan keadilan, dan juga adaptasi klimat untuk menjadi pembangunan pemulihan yang lebih hijau. Jadi kami mulai dari respon terhadap bencana. Sebenarnya proyek Restore ini juga ada merespon di mana daerah yang tadinya sudah terkena bencana alam, kemudian didera oleh COVID-19 sehingga menjadi double beban bencana tersebut. Kemudian juga ada juga yang COVID-nya duluan, baru kemudian bencana alam seperti Sulawesi Barat dan Kalimantan Selatan. Jadi ketika saya sebutkan 2 provinsi tadi itu menyebut sebagai indikasi kenapa itu nasional gitu ya. Jadi responsnya itu sebagai mitra pendukung program pemerintah. UNDP dalam hal ini dalam responsnya itu mendukung program-program pemerintah. Jadi respon Restore itu dimulai dari April tahun 2020 untuk membantu pemerintah dalam pemulihan atas dampak COVID-19, pemulihan yang lebih hijau, inklusif, dan berkesinambungan. Nah, program Restore ini mulai dengan penguatan sistem kesehatan, kemudian kami juga mencoba mengatasi dampak sosioekonomik yang ditimbulkan oleh COVID-19, antara lain dimulai dengan melakukan studi terhadap dampaknya di rumah tangga, kemudian kelompok perempuan, bagaimana apakah ada kerentanan tersendiri terhadap kelompok-kelompok marginal agar responnya itu bisa menjadi lebih inklusif, dan juga bagaimana ketika kita beralih ke pemulihan itu tidak seperti sebelumnya, business as usual, jadi akan lebih hijau. Nanti akan mungkin bisa saya sampaikan beberapa proyek dukungan yang terhadap ekonomi lebih hijau. Rekan saya juga Sherry bisa bercerita lebih banyak dengan apa yang dilakukan oleh proyek Akses, dan juga dukungan kepada digitalisasi atau big data analysis agar respon itu bisa menjadi lebih efektif. Dan pemulihan ekonomi hijau selain di level pusat juga ada di 4 provinsi yang nanti akan menjadi daerah dampingan, yaitu Riau, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Tengah, dan juga Jawa Barat. Seperti kita ketahui bahwa 2 wilayah yang saya sebutkan tadi itu mengalami 2 bencana ya, jadi yang alam dan non alam. Gitu. Dan yang juga menjadi bagian dari dukungan Project Restore ini, kita tahu bahwa COVID ini sangat memberikan dampak yang sangat besar buat UMKM ya, terutama kelompok UMKM yang rentan. Kami juga memberikan dukungan untuk revitalisasi kegiatan usaha UMKM menjadi satu usaha yang gusti. Jadi gesit, untung, tahan banting, sirkuler S-nya, kemudian tahan banting dan inklusif. Dan ada usaha seperti itu Pak?
Kita akan memberikan kapasitas, jadi untuk merubah mindset ya, jadi dibutuhkan juga satu perubahan mindset. Tentu saja yang kami lakukan dukungan dengan bekerja sama dengan berbagai mitra yang juga dalam pendampingan UMKM, yang sudah biasa melakukan pelatihan terhadap UMKM, agar mereka itu bisa menanamkan itu dalam usahanya. Jadi tidak menunggu harus gede atau level mindset dulu ya. Karena semuanya kan bermula dari ini ya, dari mindset, kemudian akan tercermin. Mungkin saya akhiri di situ dulu sebelum nanti saya akan menjawab pertanyaan. Oke, berarti semuanya diawali dengan restore dulu, baru kemudian masuk ke akses. Kurang lebih seperti itu. Sebenarnya dalam UNDP itu ada beberapa unit ya. Jadi yang seperti saya katakan tadi bahwa UNDP itu mengarah kepada pengurangan pengentasan kemiskinan, mendukung program pemerintah untuk pengentasan kemiskinan, kemudian menegakkan keadilan. Itu sebabnya kami selalu mengemukakan prinsip leaving no one behind, ya, bahwa semua orang itu jangan ada yang tertinggal, semuanya turut dilibatkan ya dalam proses perencanaan, pelaksanaan sampai monitoringnya, dan juga ada yang clean energy yang hijau untuk adaptasi perubahan iklim. Seperti kita ketahui bahwa pemerintah Indonesia juga mempunyai komitmen internasional untuk mengurangi jejak karbonnya. Jadi ada proyek lain, tidak semuanya yang respon bencana. Saya kebetulan dari unit yang respon bencana, nah Mbak Seri dari unit untuk lingkungan. Oke. Ibu Seri Panggabean dari National Project Manager Access. Nah, kalau tadi Restore kan dibilang tadi apa tadi? Mohon maaf. Saya response to work COVID-19 resilience. Oke, COVID-19 resilience. Sedangkan akses ini apa, Bu? Ini pasti singkatan juga nih. Betul sekali. Betul sekali. Akses itu singkatan dari Accelerating Clean Energy Access to Reduce Inequality. Mirip-mirip ya, nanti kita kuisin aja kalau gitu ya. Panjang, oke. Ya, intinya adalah dari Project Access kita berharap dapat memberikan akses listrik yang dapat meningkatkan kesejahteraan dan ketangguhan dari masyarakat yang tinggal di daerah-daerah terpencil. Nah, kalau tadi Mas Saputra tuh berbicara tentang respons ya. Nah, kalau dari Project Access memang targetnya adalah mendukung pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, untuk mencapai elektrifikasi di Indonesia 100%. Ya, saat ini memang hampir tuh udah 99% ya, tapi ternyata masih ada sekitar 2.200 desa di Indonesia yang belum punya akses listrik. Belum. Nah, dari akses project itu kita menargetkan 23 desa di 4 provinsi, di Kalimantan Tengah ada, di Sulawesi Barat, Sulawesi Tenggara, dan Nusa Tenggara Timur. Dan dalam kegiatannya kita akan memberikan akses listrik karena mereka tuh belum menjadi daerah prioritas sampai 7 tahun ke depan untuk mendapatkan akses PLN ya, karena daerahnya sangat-sangat remote. Tadi di panggung resiliensi itu ada kita ajak diskusi dari desa yang akhir-akhir ini baru dapat internet akses. Dia cerita tuh untuk ke tempatnya dia mungkin perlu waktu sekitar 7-8 jam ya kalau dari Jakarta ya, naik pesawat, naik mobil, naik perahu gitu kan, jadi jauh ya. Dan rencananya di 23 desa ini kita akan membangun PLTS terpusat yang akan mengaliri listrik ke seluruh penduduk desa. Dan selain itu kita kerja juga di Timor Leste untuk memberikan PLTS atap dan pompa air tenaga surya. Jadi harapannya melalui Project Access itu kita dapat berkontribusi terhadap energi bersih yang mendukung masyarakat untuk mencapai ketangguhannya. Jadi selain PLTS sebenarnya kita juga meningkatkan kapasitas masyarakat di desa-desa tersebut. Jadi kita bangun, tapi masyarakatnya juga kita latih supaya mereka bisa mengoperasikan PLTS itu kalau udah dibangun. Ya. Jadi kemarin tuh sudah melalui proses seleksi tuh. Ada dari setiap desa kita minta ada perwakilan perempuan juga, ada laki-laki, karena waktu kita melakukan studi kelayakan, dilihat tuh rata-rata laki-laki semua yang punya pengalaman atau punya latar belakang pendidikan untuk kemungkinan besar mau jadi operator lokal. Tetapi kita juga ingin ada
partisipasi perempuan di Project Akses. Jadi hal-hal listrik tuh jangan takut kesetrum gitu misalnya ya. Nah, jadi kita melalui Patriot Energi yang sudah kita latih dan kita tugaskan di lapangan 18 bulan ke depan, itu mendampingi masyarakat, melakukan rekrutmen di desa. Sama kayak kita nih, harus ada interview, harus ada tes tulis, komitmen mereka seperti apa. Karena kita nggak mau setelah kita latih dan disertifikasi terus mereka pergi ke kota misalnya. Nanti yang rawat PLTS-nya siapa, ya kan? Ada rusak terbengkalai. Betul, karena kan itu adalah investasi yang lumayan cukup besar ya di setiap desa, dan nantinya akan diserahkan ke desa, dan kita berharap desa bisa menjaga dan mengoperasikan PLTS sehingga paling tidak sampai berapa belas tahun ke depan ya, sampai akhirnya mungkin PLN harapannya bisa masuk lah ke daerah itu kalau sudah akses. Dan nanti kita juga akan mengembangkan institusi lokal. Mungkin pernah dengar BUMDes ya, Badan Usaha Milik Desa. Nah, nanti di desa-desa itu kita akan dorong supaya mereka bentuk BUMDesnya. Nanti BUMDes yang akan mengelola, karena kita mau misalnya baterainya rusak di 6 tahun ke depan ya. Melalui BUMDes ini sudah ada metode pembayaran, iuran di masyarakat. Jadi mereka kontribusi, karena biasanya apa yang kita dapat secara gratis tuh kurang dihargai ya. Kurang Betul. dirawat ya. Jadi kalau mereka Iya, benar. ikut berkontribusi, mulai dari operator lokalnya mereka seleksi sendiri, lalu dari sisi institusi kelembagaan mereka juga yang bertanggung jawab, kita ajari bagaimana pengelolaan kelembagaan, identifikasi potensi ekonomi juga nanti di desa-desa gitu ya, gimana akibat adanya listrik masuk desa ada usaha-usaha baru nih yang bisa muncul, dan dengan ada usaha baru bisa meningkatkan pendapatan dan bisa meningkatkan ketangguhan akhirnya. Juga iya otomatis. Karena semuanya diawali dengan energi dulu, baru kemudian yang lain akan bergerak. Biasanya Benar. seperti itu ya, Pi. Iya. Oke. Tadi mungkin PLTS saya ingin tanya sedikit, itu berarti pakai solar cell? Betul. Iya. Jadi ada PLTS-nya di desa, nanti agak ya tergantung dari ukuran desa dan ukuran Kebutuhannya jumlah mungkin ya. jumlah penduduk di desa tersebut. Jadi setiap desa itu beda-beda nanti. Ya. Berarti bekerja sama dengan UNDP bekerja sama dengan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, didanai oleh KOIKA, Korea, itu yang untuk solar cell-nya, untuk proyeknya. proyeknya. Ya, untuk solar cell ya kita dalam proses pengadaan, nanti perusahaan yang menang tender akan support kita dalam melaksanakan konstruksi di lapangan. Benar-benar. Iya, menarik sekali loh ya, udah Sangat. pakai solar cell ke dalam. Ya kalau kita kan mikirnya adalah ketika kita butuh apa-apa tinggal colok, tinggal pencet. Kalau yang lain kan Benar. kita tahu bahwa tempat lain tuh jauh lebih susah dari itu. Betul. Oke, nah waktu kita tidak banyak. Untuk itu masih ada nggak yang mau disampaikan dari Bapak Saputro Liadi? Terima kasih. Dari saya mungkin ketika kita bicara tentang pemulihan COVID ya, seperti kita ketahui bahwa COVID ini kan satu bencana yang tidak linear jadinya. Hari ini kita ada lonjakan ya, kemudian tiba-tiba muncul turun, dapat kemudian ada lagi varian baru dan naik turun seperti itu. Jadi saya rasa memang kita juga pertama kita tidak bisa untuk lengah, dan kita tahu bahwa kerentanan masyarakat itu banyak merupakan isu-isu yang merupakan struktural ya. Jadi yang memang marginalisasi, kesempatan akses yang tidak merata. Jadi proyek dan program UNDP ini mencoba menjawab, membantu pemerintah memberikan dukungan untuk menjawab isu-isu yang struktural. Jadi kami ketika berbicara tentang inklusivitas, seperti tadi Mbak Syari mengatakan bahwa masyarakat yang di daerah terpencil yang tidak punya akses, dan dari Restore juga seperti itu, dalam komunikasi terhadap COVID-19 ini juga melibatkan penyandang disabilitas. Gitu ya. Jadi saya rasa kita ada hal yang kita pelajari bahwa kita juga belajar bahwa kita bisa beradaptasi untuk ketangguhan itu, dan kita bisa berkolaborasi. Itu yang kami lakukan ya, dengan kemitraan baik ke pemerintah maupun mitra lokal kami, dan juga termasuk kepada masyarakat ya, untuk membangun melihat masalah yang ada dan mencoba mencari solusinya bersama ya, dengan mereka. Dan kami cukup senang dengan yang sudah kami lakukan, misalnya dalam proyek untuk
revitalisasi UMKM, masyarakat diberikan pelatihan yang tadi saya katakan bahwa dimulai dengan mereka itu berkolaborasi dalam ekosistemnya, kemudian mulai berbicara tentang sesuatu yang berkelanjutan, misalnya ini ekonomi sirkuler tentang, saya ini penjual gorengan, salah seorang penerima manfaat ya proyek ini, dan mereka itu bertanya di grup WhatsApp-nya misalnya ada nggak yang mau menerima minyak jelantah saya gitu, jadi nggak langsung dibuang gitu ya. Jadi kami merasa bahwa proyek ini bisa menjadi jembatan karena ini respon bencana untuk sesuatu yang lebih berkelanjutan. Demikian. Oke, dari Ibu Sherly. Mungkin sedikit highlight mengenai keterlibatan perempuan sebenarnya di Project Access. Sebenarnya bukan hanya di Project Access ya, menyeluruh itu keterlibatan perempuan. Bagaimana UNDP juga ingin dalam setiap tahapan kegiatannya selalu melibatkan, ya ada target-target dan harus ada affirmative action ya istilah kita ya, hal-hal yang benar-benar kita lakukan secara spesial untuk memastikan mereka terlibat gitu ya. Dan satu yang kami juga cukup senang untuk operator lokal itu misalnya kita tuh berhasil mendapatkan kuota 50% perempuan dari setiap desa. Sudah nggak takut kesetrum lagi ya? Nggak takut kesetrum, senang ya. Iya, senang. Jadi kami juga senang ada sudah sebagian dari operator lokal itu sempat didatangkan ke Jakarta untuk ikut pelatihan dan sertifikasi. Mereka cerita-cerita juga bagaimana awalnya kurang pede ya, mungkin dari keluarganya juga ada tantangan, itu ngapain nanti manjat-manjat gitu misalnya kan. Dan perempuan kurang dikasih kesempatan. Betul, nah tapi sangat senang melihat antusias dari desa, mungkin itu yang bisa kita highlight ya, salah satu komitmen istilahnya dari sisi green recovery, dari sisi clean energy gitu ya. Kita selalu berupaya untuk mendorong adanya keterlibatan perempuan dalam setiap aspek, dalam setiap tahapan kegiatan proyek. Oke. Kalau begitu terima kasih Bapak Saputro, Ibu Sherly atas penjelasannya sangat-sangat luar biasa. Dan semoga akan menjadi manfaat ya untuk teman-teman yang atau rekan-rekan yang ada di rumah. Amin. Oke. Kalau begitu kita sudahi saja untuk sesi kali ini. Nah nanti kita akan kembali lagi dengan narasumber yang berbeda. Jadi jangan kemana-mana, tetap standby di sini di Rumah Resiliensi Indonesia. Terima kasih, selamat siang.